Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya. Kali ini saya bersama dua teman saya akan menjelaskan tentang edukasi pos operasi katarak. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama perlu kita ketahui dulu apa itu katarak. Katarak adalah penurunan progresif kejernihan lensa menjadi keruh atau berwarna abu-abu, disertai penurunan ketajaman penglihatan. Keadaan tersebut terjadi apabila protein pada lensa yang normalnya transparan menjadi terurai dan mengalami koagulasi pada lensa. Selanjutnya, terkait penyebab katarak, faktor penyebab katarak sendiri ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh sendiri, sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar tubuh. Contoh faktor intrinsik antara lain yaitu faktor usia, jenis kelamin, etnis. Ditemukan juga adanya hubungan cedera mata atau traumatik dengan kejadian katarak dan diabetes mellitus dengan katarak. Sedangkan faktor ekstrinsik antara lain yaitu pendidikan dan pekerjaan yang berdampak langsung pada status sosial ekonomi dan status kesehatan seseorang, serta faktor lingkungan dalam hubungannya dengan paparan sinar ultraviolet dan perokok merupakan penyebab utama katarak. Namun, sebagian besar penyebab terjadinya katarak yaitu bertambahnya usia atau proses degeneratif seseorang. Jadi, katarak lebih sering terjadi pada usia lanjut. Oke, selanjutnya tanda-tanda terkena katarak. Yang pertama, katarak biasanya timbul secara perlahan dan tidak menyebabkan rasa sakit. Ketika katarak tersebut meluas, maka akan ada noda putih yang mulai menutupi lensa mata sehingga mengganggu masuknya cahaya ke dalam mata. Yang kedua, karena terhalang noda putih tersebut, maka pandangan mata menjadi kabur, suram, ataupun seperti berasap. Yang ketiga, penderita katarak biasanya sulit melihat pada saat malam hari. Yang keempat, katarak menyebabkan mata menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Yang kelima, terhalangnya pandangan membuat penderita selalu membutuhkan cahaya yang lebih terang untuk membaca ataupun ketika beraktivitas ringan lainnya. Yang keenam, selain menjadi buram, pandangan mata akan mendapati warna-warna terang menjadi pudar ataupun cenderung menguning. Yang ketujuh, bila melihat dengan satu mata, maka orang dengan katarak sering melihat objek tersebut menjadi ganda. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien dan juga keluarga setelah melakukan operasi katarak. Yang pertama, setelah melakukan operasi, maka pasien akan dibawa lagi ke ruangan rawat inap. Yang kedua, pasien boleh makan dan juga minum apabila operasi menggunakan pembisahan lokal. Nah, makanan ini harus lembek dan juga mudah dicerna. Contohnya adalah bubur, sup, susu, roti, ataupun air sari buah. Yang ketiga, kepala tidak boleh digerakkan secara berlebihan kurang lebih 2 jam setelah operasi. Sehingga semua keperluan harus dibantu oleh keluarga karena pasien juga harus melakukan tirah baring. Yang keempat, pasien tidak boleh terlalu keras dalam mengejan saat buang air besar. Yang kelima, minumlah obat sesuai dengan anjuran dokter supaya tenang dan tidak merasakan nyeri, terutama pada malam hari. Yang keenam, 6 jam setelah operasi, maka pasien boleh miring ke arah mata yang tidak dioperasi. Yang ketujuh, pergantian pembalut pada mata dilakukan 24 jam setelah operasi dan dilakukan oleh petugas kesehatan. Yang kedelapan, pemberian obat mata boleh dilakukan baik tetes maupun salep sesuai dengan resep dokter. Yang kesembilan, apabila perkembangan baik, maka pasien boleh duduk 6 jam setelah operasi dan juga boleh jalan 12 jam setelah operasi. Tidak perlu ditutup dengan kasa, namun tetap harus diberikan dop yang berlubang. Yang ke-10, hindari tetesan langsung pada pupil mata. Yang ke-11, pasien belum boleh mengangkat barang-barang yang berat selama kurang lebih 2 minggu. Pasien boleh mencuci rambutnya dengan dibantu oleh keluarga. Yang ke-12, 2 bulan setelah operasi, maka pasien akan diberikan kacamata oleh dokter. Ke-13, pasien boleh pulang 2 hari setelah melakukan operasi. Dan yang terakhir, setelah pasien pulang dari rumah sakit, maka pasien akan dilakukan periksa ulang atau kontrol tiap 1 minggu, 3 minggu, 6 minggu,
kemudian 3, 6, dan 12 bulan. Nah, untuk selanjutnya, agar proses pemulihan setelah operasi katarak berlangsung dengan baik, ada beberapa langkah perawatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menggunakan obat tetes mata yang diresepkan oleh dokter. Pastikan tangan sudah dicuci hingga bersih sebelum menggunakan obat tetes mata. Kemudian dongakkan kepala dan tarik perlahan kelopak mata bagian bawah. Teteskan obat ke dalam mata, tutup mata dan sekat cairan yang berlebih dengan tisu atau lap bersih. Jaga agar mulut botol obat tidak menyentuh mata atau kulit agar obat tidak terkontaminasi. Yang kedua, menggunakan penutup mata atau kacamata pelindung yang diberikan oleh dokter. Penutup mata juga perlu digunakan saat tidur selama paling tidak 1 minggu. Kemudian yang ketiga, mandi dan keramas seperti biasa. Namun, pelindung mata harus tetap dipakai untuk mencegah air sabun atau sampo masuk ke dalam mata. Kemudian yang keempat, bersihkan mata dua kali sehari selama 2 minggu. Karena proses penyembuhan dan penggunaan obat tetes mata dapat membuat area sekitar mata menjadi lengket. Pastikan tangan telah dicuci bersih, lalu celupkan lap bersih ke dalam air yang telah direbus atau didinginkan. Seka lembut dari sudut mata di dekat hidung hingga sudut mata di dekat telinga. Hindari menekan mata atau membasuh mata langsung dengan air. Kemudian, ada cara penggunaan tetes mata. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian posisikan pasien berbaring atau duduk dan melihat ke atas. Yang ketiga, perlahan tarik kulit kelopak mata yang sakit ke bawah, kemudian teteskan 1 tetes ke tengah-tengah kelopak mata. Usahakan supaya penetes tidak menyentuh lipatan mata atau bulu mata ya. Nah, untuk selanjutnya, pasien menjaga agar mata tetap tertutup selama 1-2 menit supaya obat terserap. Dan yang terakhir, mencuci tangan. Untuk cara penggunaan salep mata, yang pertama, cuci tangan, kemudian posisikan pasien berbaring atau duduk dan melihat ke atas. Yang ketiga, perlahan tarik kulit kelopak mata yang sakit ke bawah, kemudian pencet ujung tub, jangan sampai menyentuh mata. Pasien dianjurkan untuk menutup matanya 2-3 menit supaya obatnya meresap. Selama pemberian salep penglihatan akan kabir sebentar dan istirahatlah. Kemudian yang terakhir, mencuci tangan. Baik teman-teman, begitulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materinya bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari kami. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.